sungai, Pak? Semua yang parah itu ada 4 rumah. 4 rumah. 4 rumah. Terus yang 2 itu menyusul seperti ini. Oh, udah mulai. Ya, udah mulai. Terus belakangnya juga sudah mulai ambles. Nah, lainnya kan terancam banyak banget, Mas, kalau seperti ini. Yang terancam mau longsor juga banyak kan? Yang terancam yang paling riskan itu yang pinggiran di sebelah sini. Berapa rumah itu sampai yang pinggiran? Kira-kira itu? Ya deretan antara sini ke sana. Mungkin kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, untuk saat ini kan kondisi masih gerak kayak ini. Ada kekhawatiran apa gimana? Rasanya gimana? Ya, tetap ada. Gimana? Meskipun saya tidak terkena dampak, tapi kan setiap malam juga terdengar suara kayak retakan. Itu? Iya. Jatuh puing-puing jatuh seperti itu. Ya kita warga juga kekhawatiran yang sebelah juga takut kena dampaknya juga. Nggak bisa tidur juga? Ada yang siaga setiap malam. Iya. Amat melu Imam Mayrep terketan kok. Nah iya aku serasa turun-turunan. Itu belakangnya apa sih Mas itu, Mas? Sungai Pak? Jangan ngasih ke ya. Peninggal nempati? Oh. Hah? Trans 7 karo metro. Lang kasih ngawe Google Map Mas sing marek kan lang kasih ngerti. Ini ya banyak. Oke. Uangnya saya ngambil ya. Tanah longsor guys. Lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Irak Indonesia itu tetap satu kita tunggu nanti dari KPU kami masih menunggu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan agenda sidang kan jawaban. Jadi kita masih menunggu. Jadi jawaban itu kan diupload maksimal pada jam 2. Dan hari ini kan kita belum menerima jawaban dari
tergugat ya, dari para tergugat. Agenda hari ini sebenarnya yang paling penting justru kita bisa melihat jawaban itu, tapi kalau sampai hari ini, sampai jam ini kan kita belum bisa melihat. Tetapi ada hal yang perlu kami sampaikan. Jadi kaitannya dengan eskalasi penegakan hukum ya terkait dengan isu ijazah palsu ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kan, Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa kan ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sebenarnya dalam gugatan hari ini itu adalah gugatan yang salah satunya adalah pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Nah, dari berbagai banyak ahli hukum, yaitu termasuk Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli dan lain sebagainya, itu juga banyak berpendapat bahwa seharusnya pengadilan negeri atau pengadilan yang lain itu harus membuktikan terlebih dahulu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, yang ingin saya sampaikan, perkembangannya sampai hari ini, bahkan kemarin mediasi kan saya juga sudah berbicara ke rekan-rekan media ya. Jadi ketika mediasi itu sudah disampaikan oleh mediator, difasilitasi dan lain sebagainya, beliau tetap tidak mau. Sedangkan maunya Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain menanyakan ijazah ini kan langsung dipidana. Nah, ini kan sebuah kekhawatiran, sebuah keprihatinan ya. Ketika negara ini sudah tidak bisa melindungi warga negaranya, ketika hukum ini sudah tidak tegak, nah terus bagaimana? Kita harus berharapnya dengan siapa? Kepada Presiden Prabowo? Mungkin, karena hari ini kan sudah membentuk yang namanya tim reformasi Polri. Tetapi bagaimana mungkin kami percaya tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri justru memasukkan orang yang mau direformasi. Lah ini kan lelucon, kan begitu. Maka dari itu ini juga suara dari masyarakat, banyak teman-teman pendukung di sini. Ini dari perwakilan ya, jadi nanti akan disampaikan perwakilan-perwakilan. Tapi mulai dari Solo ini mungkin ini yang diliput oleh teman-teman media ya. Jadi seluruh pemerhati masalah ijazah ini, kami tidak peduli itu dari kelompok mana, atau dari bangsa yang bagaimana, atau dari apapun, organisasi apapun tujuannya, yang penting masalah ijazah ini harus terang dan ini harus disuarakan di seluruh Indonesia. Jadi kriminalisasi seperti ini, kalau kami sebutkan kriminalisasi ya, terkait dengan tadi belum adanya pembuktian. Yang kami soroti juga adalah ketika Polda Metro Jaya katanya mensita ijazahnya Pak Jokowi di Polresta Surakarta, kemudian ada berita bahwa Projo itu ditunjukkan ijazah aslinya. Itu tidak sesuai dengan KUHAP. Itu tidak sesuai. Jadi ini hukum. Ini bukan terus bisa dipermainkan seperti itu. Apalagi tiba-tiba mau menersangkakan para peneliti itu, dan kemudian ada statement juga bahwa kemungkinan akan ditahan. Bagaimana mungkin bisa ditahan? Pasal yang digunakan saja hanya pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Satu, pencemaran nama baik itu tuntutan maksimalnya hanya 1 tahun, tidak perlu ditahan. Yang kedua, masalah fitnah. Fitnah itu harus dibuktikan dulu. Jadi apakah yang diutarakan itu betul atau tidak? Kalau belum ada kejelasan seperti ini, bagaimana fitnah bisa masuk? Tetapi yang seperti disampaikan oleh pengacara-pengacara Jakarta, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan, terutama pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal 35 dan lain sebagainya. Pasal 35, mohon maaf, itu adalah pasal dengan ancaman hukuman 8 tahun. Undang-Undang ITE, di situ garis besarnya ya, yang merubah, memodifikasi sebuah dokumen elektronik. Kenapa kok itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan Roy Suryo? Apakah ketika seorang Roy Suryo dan kawan-kawan itu mendownload sebuah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Permana, terus kemudian dilingkari, kemudian dianalisa, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan? Sedangkan dalam amanat Undang-Undang
ITE pasal 35 itu seperti saya katakanlah mentransfer ke seseorang sejumlah 500.000 tetapi saya edit menjadi 10 juta. Itulah sebenarnya transaksi elektronik. Jadi ketika saya mengedit dokumen screenshot katakanlah, oh ini ya Pak, saya sudah transfer 10 juta padahal aslinya saya tidak transfer 10 juta. Itulah yang seharusnya dikenakan. Tapi justru negara ini sedang menggunakan pasal-pasal seperti itu. Dan perhatian terhadap perkara ini adalah ke pihak kepolisian. Jadi mohon maaf, polisi itu adalah sebuah lembaga yang tidak mungkin berbuat jahat, tetapi oknum-oknumnya lah yang jahat. Pak, terkait dengan khusus saat hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik tersebut.